Hai guys, ketemu lagi sama aku Via Gizel di Cetak Gol Harian. Hari ini ada berita terbaru nih. Setelah mendatangkan 2 pemain, Chelsea berencana melepas 15 pemain lainnya. Sementara itu, Rapinya yang baru mencetak gol langsung menyebut kalau Barcelona lebih baik dari Real Madrid. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Oke guys, sebelum beritanya kita mulai nih, aku mau info ke kalian kalau Next Parabola terpilih menjadi official broadcaster Piala Dunia 2022 di Qatar live dan eksklusif seluruh pertandingan. Gak cuma itu aja guys, mereka nih juga punya tayang olahraga lengkap loh, seperti BRI Liga 1, Liga 2, English Premier League yang akan mulai tayang besok tanggal 6 Agustus, Champions League, European League, NBA, F1, dan masih banyak lagi. Next Parabola juga memiliki tayangan TV nasional loh lengkap seperti SCTV dan Indosiar. Ada juga tayangan anak-anak, hiburan keluarga, dan rohani. Next Parabola adalah TV satelit yang menggunakan receiver dan antena parabola seukuran piringan hanya 45 cm. Dapat juga menjangkau 17.000 pulau di seluruh Indonesia dengan kualitas gambar jernih. Paket berlangganan World Cup 2022 sudah bisa dibeli sekarang loh. Mumpung lagi ada promo nih 25% dan free paket basic sampai tanggal 31 Desember 2022. Semua paket nonton bisa dibeli di aplikasi Next Parabola dan juga di toko-toko elektronik terdekat. Ada juga nih di official online store Next Parabola di Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Linknya ada di bawah ya. Nonton bola, ingat Next Parabola! Berita pertama, ada Barcelona nih yang menang besar atas Inter Miami pada laga pramusim di Amerika Serikat. Bertolak ke sepak bola tanah air guys, ada Persija Jakarta yang melengkapi kuota asingnya dengan merekrut Abdullah Yusuf Helal. Barcelona berhasil menang besar pada laga tur pramusim di Amerika Serikat. Bertanding melawan Inter Miami, skuad Blaugrana mampu menang dengan skor 6-0. 6 gol Barcelona dicetak melalui Pierre-Emerick Aubameyang, Rapinya, Ansu Fati, Gavi, Memphis Depay, dan Ousmane Dembele. Skor tersebut bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Hasil tersebut jadi modal bagus Barcelona untuk melakoni laga El Clasico di tanggal 24 mendatang. Persija Jakarta resmi memperkenalkan Abdullah Yusuf Helal sebagai pemain terbarunya. Dalam kesepakatannya, Persija mengikat kontrak Abdullah sampai tahun 2025. Penyerang asal Bahrain ini melengkapi kuota asing skuad Macan Kemayoran. Sebelumnya mereka sudah mendatangkan Ondrej Kudela, Hanno Behrens, dan Mikhail Kermanchik. Setelah bergabung, pelatih Persija yakni Thomas Doll menilai kalau Abdullah merupakan pemain yang punya mentalitas kuat. Dia berharap kedatangannya membuat Persija semakin sangar. Moussa Diaby dirumorkan bakal hengkang dari Bayer Leverkusen di musim panas ini. Sejauh ini Newcastle United menjadi klub yang paling serius merekrut sang winger. Sayang niat The Magpies merekrut Diaby diprediksi bakal pupus, sebab pemain berusia 23 tahun tersebut menolak untuk bergabung ke skuad The Magpies. Diaby bilang kalau Newcastle bukan klub yang ingin dia tuju. Sebaliknya, Diaby menyebut kalau dirinya masih ingin bertahan dan akan memperpanjang kontrak sampai tahun 2025. Chelsea dikabarkan bakal merombak skuad dengan melepas 15 pemain. Masih di klub Inggris, ada Bruno Fernandes yang menyebut MU lebih baik tanpa Cristiano Ronaldo. Chelsea berencana bakal merombak skuad secara besar-besaran. Kabarnya skuad asuhan Thomas Tuchel ini ingin melepas 15 pemainnya sekaligus. Mulai dari Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso, Levi Colwill, Timo Werner, Emerson Palmier, Ethan Ampadu, Ross Barkley, Baba Rahman, Billy Gilmore, Michy Batshuayi, dan Armando Broja. Berikutnya masih ada juga pemain yang bakal dilepas seperti Hakim Ziyech, Timoe Bakayoko, sampai Kennedy. Cristiano Ronaldo sering dirumorkan akan hengkang dari Manchester United. Terbukti sampai saat ini Ronaldo nggak kunjung bergabung ke tim karena alasan keluarga. Rumor kepindahan Ronaldo ini telah sampai ke telinga Bruno Fernandes. Bruno menyebut Manchester United lebih baik tanpa kehadiran Ronaldo. Sementara hal berbeda justru disampaikan oleh Erik ten Hag. Pelatih Belanda ini justru nggak meminta Ronaldo untuk hengkang karena masuk ke dalam rencananya di musim depan. Julian Nagelsmann heran Barcelona bisa merekrut banyak pemain di saat klubnya banyak hutang. Ngomong soal Barca, ada Rapinya yang menentang Real Madrid di laga El Clasico nanti. Barcelona menjadi klub tersibuk di musim panas ini dengan merekrut 5 pemain. Sayang hal tersebut membuat Julian Nagelsmann memberikan kritikan pedas. Pelatih Bayern Munchen itu merasa heran karena Barcelona bisa jor-joran belanja pemain. Padahal dia menyebut kalau situasi keuangan Blaugrana saat ini sedang kacau.
Dalam wawancaranya, Nagelsmann bilang kalau Barcelona merupakan klub langka, di mana mereka mampu mendatangkan pemain walaupun gak punya uang. Chelsea baru saja mendatangkan 2 pemain anyar di musim panas ini. Gak cuma mendatangkan pemain, skuad The Blues berencana memperpanjang kontrak 2 pemain mereka. 2 pemain yang dimaksud yakni Reece James dan Mason Mount. Menurut laporan Evening Standard, perpanjangan kontrak keduanya jadi prioritas utama skuad The Blues. Walaupun keduanya masih menyisakan kontrak, namun skuad The Blues gak mau lagi kehilangan pemain. Sebelumnya ada Antonio Rudiger dan Andreas Christensen dilepas secara cuma-cuma. Raphinha berhasil mencetak gol di laga debut pramusim melawan Inter Miami kemarin. Seusai mencetak gol, Raphinha mengaku senang bisa membawa Barcelona meraih kemenangan. Raphinha menyebut kalau dirinya sudah mudah beradaptasi di skuad Blaugrana. Hal ini pun membuat winger Brasil tersebut menantang sang rival yakni Real Madrid. Raphinha bilang kalau dirinya berhasrat bisa menjebol gawang skuad El Real. Dia juga yakin kalau Barcelona bisa meraih kemenangan di laga El Clasico minggu nanti. Next, Xavi Hernandez dikabarkan bisa mendampingi Barcelona di laga El Clasico. Kita jauh ke Inggris guys, ada Chelsea yang mengancam akan gagalkan transfer Christensen dan Alonso seandainya Barcelona bajak Jules Koundé. Xavi Hernandez nggak bisa mendampingi Barcelona di laga pramusim melawan Inter Miami. Alasannya pelatih Spanyol itu ditolak masuk ke Amerika Serikat karena pernah ke Iran. Media asal Spanyol yakni Sport memberitakan kalau mantan pelatih Al Sadd itu berkemungkinan besar bisa mendampingi Barcelona di laga El Clasico menghadapi Real Madrid. Sebelumnya Selasa kemarin Xavi sendiri terbang ke kota Madrid untuk mengurus sejumlah perizinan. Arema FC resmi launching skuad untuk kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Saat itu skuad Singoedan langsung mengusung target juara di Liga 1. Mereka merilis 30 pemain sekaligus mulai dari Adilson Maringa di penjaga gawang, Johan Alvarez di pertahanan, Evan Dimas di lini tengah sampai Abel Kamara di penyerangan. Selain melaunching, skuad Arema FC juga merilis 3 jersey terbarunya serta memperkenalkan bus barunya. Selain Arema FC, tadi malam PSS Sleman juga resmi launching tim untuk kompetisi Liga 1 musim 2022-2023. Dalam perilisannya, skuad Elang Jawa merilis 33 nama. Di penjaga gawang ada kiper beken seperti Jandia Eka Putra, di pertahanan ada Deddy Gusmawan dan Mark Somrauge, di tengah ada Todd Ferre dan terakhir di penyerangan ada Boa Salosa. Selain launching, skuad PSS juga merilis jersey terbarunya. Untuk jersey home masih mempunyai warna dasar hijau. Berikutnya away berwarna dasar putih dan ketiga warna dasar hitam. Chelsea telah memberikan tawaran baru senilai 65 juta euro kepada Jules Koundé. Selain itu, skuad The Blues juga menawarkan gaji 12 juta euro per musim. Akan tetapi Barcelona juga sedang meminati Koundé dan sudah mengajukan tawaran sekitar 6-7 juta euro. Hasilnya Chelsea terancam bakal kembali tertikung. Sementara itu, seandainya Barcelona membajak transfer Koundé, skuad The Blues pun mengancam bakal mempersulit Blaugrana untuk memboyong Marcos Alonso. Ajax Amsterdam berencana akan memperpanjang kontrak Jurrien Timber. Kabarnya agen Timber dan Ajax sedang bernegosiasi mengenai detail kontrak baru sang pemain. Kini kedua pihak telah sepakat untuk menandatangani kontrak baru. Masih belum diketahui isi kesepakatan kontrak tersebut, namun kabarnya Timber akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Sebelumnya Timber menjadi target pembelian Manchester United. Walaupun begitu, nggak menutup kemungkinan dia akan bergabung dengan Setan Merah selagi bursa transfer belum ditutup. PSG berhasil mengalahkan Kawasaki Frontale pada tur pramusim di Jepang. Sementara itu guys, Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CAF merilis 3 kandidat nama peraih penghargaan Player of the Year 2022. Paris Saint-Germain meraih hasil positif di laga pramusim 2022. Bertanding di Japan National Stadium, skuad Parisiens mengalahkan Kawasaki Frontale dengan skor 2-1. 2 gol PSG diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-32 dan Arnaud Calimendo pada menit ke-58. Sementara itu Kawasaki Frontale cuma membalas 1 gol lewat Kazuya Yamamura. Pada laga ini pelatih PSG yakni Christopher Galtier menurunkan skuad terbaiknya. Galtier juga memainkan Vitinha yang baru direkrut dari FC Porto. AS Roma resmi mendatangkan Paulo Dybala dari Juventus dengan status bebas transfer. Dalam kesepakatannya, bomber asal Argentina ini dikontrak sampai musim panas 2025.
Kedatangan Dybala ini juga disampaikan melalui akun Twitter resmi klub. Saat itu klub berjuluk Serigala Ibu Kota ini mengunggah foto yang memperlihatkan mata Dybala. Dalam unggahan lainnya, Dybala akan segera bertemu dengan fans AS Roma. Sementara itu, mantan pemain Juventus ini dipercaya mengenakan nomor punggung 21. Konfederasi Sepak Bola Afrika atau CIF merilis 3 kandidat peraih penghargaan Player of the Year 2022. Dalam unggahannya mereka memilih Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Edouard Mendy. Pemilihan 3 kandidat ini menggugurkan 7 kandidat sebelumnya yakni Riyad Mahrez, Naby Keita, Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi, Achraf Hakimi, Sebastian Haller, dan Kalidou Koulibaly. Selain itu, CIF juga merilis 3 kandidat Young Player of the Year yang terdiri dari Karim Konate, Pape Matar Sarr, dan Hannibal Mejbri. Masa depan Neymar di PSG sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Skuad Parisien sendiri berencana melepas sang pemain walaupun masih terikat kontrak sampai tahun 2025. Hasilnya Neymar banyak diburu klub-klub top Eropa termasuk Manchester City. Akan tetapi rumor tersebut langsung dibantah oleh sang pelatih Pep Guardiola. Pep menegaskan kalau rumor Neymar ke Manchester City merupakan rumor gak benar. Pep sama sekali gak berminat untuk memboyong Neymar ke Etihad. Berita selanjutnya, walaupun sudah mendatangkan Paulo Dybala, AS Roma masih belum puas dan kini mengincar Georginio Wijnaldum. Bertolak ke tanah air, ada PSSI yang membidik 3 calon lawan timnas di FIFA Matchday. AS Roma baru saja resmi memperkenalkan Paulo Dybala. Akan tetapi Jose Mourinho masih ingin membawa pemain baru, salah satunya yakni Georginio Wijnaldum. Roma akan segera membuka negosiasi dengan PSG untuk bisa merekrut Wijnaldum seharga 20 juta euro. Sayang Wijnaldum sendiri meminta gaji cukup tinggi di skuad Giallorossi. Hasilnya hal ini membuat kepindahan Wijnaldum ke Italia sulit terwujud. Sementara itu gaji Wijnaldum sendiri di PSG kabarnya mencapai 9 juta euro. PSSI sedang menyusun anggota timnas Indonesia senior untuk FIFA Matchday bulan September mendatang. Sejauh ini mereka sudah membidik 3 lawan yakni Curaçao, India, dan Hong Kong. Hal ini disampaikan oleh pelatih timnas yakni Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut kalau Curaçao mengalami kendala karena sejumlah pemainnya belum vaksin. Sementara itu Ketua Umum PSSI yakni Muhammad Iryawan menetapkan kriteria calon lawan timnas. Pria yang sering disapa Iwan Bule ini meminta lawan dengan ranking 100 sampai 80 dunia. Manchester United kekurangan pemain di sektor gelandang bertahan. Hasilnya skuad Setan Merah berencana memboyong Ismail Benacer dari AC Milan. Kedatangan gelandang Aljazair tersebut diinginkan langsung oleh Erik ten Hag. Kabarnya ten Hag meminta Setan Merah untuk segera mengajukan penawaran kepada Benacer. Sayangnya Setan Merah diprediksi kesulitan untuk memboyong Benacer ke Old Trafford. Sebab AC Milan enggan melepas sang pemain karena masuk ke dalam rencana Stefano Pioli. Nicolo Zaniolo sempat dikabarkan bakal hengkang dari AS Roma. Akan tetapi kabar terbaru menyebut kalau bintang timnas Italia ini bakal bertahan di skuad Serigala Ibu Kota. Sebelumnya Zaniolo sendiri sempat diminati oleh Juventus, AC Milan, dan Tottenham Hotspur. Akan tetapi mereka mundur setelah AS Roma membandrol Zaniolo seharga 50 juta euro. Keberadaan Zaniolo membuat skuad musim depan AS Roma semakin oke. Apalagi mereka sudah mendatangkan sejumlah pemain seperti Zeki Celik, Nemanja Matic, dan Paulo Dybala. PSSI dikabarkan serius untuk keluar dari AFF dan kini sedang berkomunikasi dengan EAFF. Sedangkan Real Madrid ingin berhutang untuk merenovasi Stadion Santiago Bernabeu. Timnas Indonesia mengalami nasib buruk pada gelaran Piala AFF U19 kemarin. Mereka tersingkir di babak grup setelah Vietnam dituding main mata dengan Thailand. Hasilnya banyak yang mendesak Indonesia untuk keluar dari AFF dan pindah ke EAFF. Ternyata PSSI juga sudah berkomunikasi dengan Federasi Sepak Bola Asia Timur tersebut. Sementara itu seandainya pindah ke EAFF maka Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Cina, dan Korea. Hal ini tentu semakin menyulitkan skuad Garuda untuk meraih gelar juara. Sejumlah situs taruhan membuat daftar kandidat juara Liga Champions musim depan. Daftar ini pun menampilkan 4 klub mulai dari PSG, Liverpool, Manchester City, dan Bayern Munchen. Menariknya Real Madrid yang berstatus sebagai juara bertahan gak masuk ke dalam daftar tersebut.
Gak cuma itu, El Real juga diprediksi gak akan lolos ke babak semifinal. Daftar ini pun mendapat banyak komentar khususnya dari fans Real Madrid. Salah satu fans menyebut Real Madrid selalu diremehkan pada setiap musim. Real Madrid sedang melakukan renovasi Santiago Bernabeu secara besar-besaran. Akan tetapi renovasi ini gak berjalan lancar karena terdapat sejumlah masalah. Salah satu masalah terbesar adalah kenaikan harga material yang menyebabkan inflasi. Kabarnya untuk mengatasi hal tersebut, Real Madrid akan kembali mengambil hutang ke bank. Dilansir dari To Playbook, El Real akan utang sekitar 150-200 juta euro. Sementara itu, renovasi stadion diprediksi baru akan selesai di pertengahan tahun 2023. Juventus resmi mendatangkan Gleison Bremer dari Torino seharga 40 juta euro. Bek tengah asal Brasil tersebut menandatangani kontrak di skuad Nyonya Tua sampai tahun 2027. Menariknya Juventus membayar transfer Bremer dengan cara menyicilnya selama 3 tahun. Walaupun begitu, Bremer tetap mendapat bonus seandainya tampil impresif. Kabarnya Bianconeri memberikan bonus kepada Bremer dengan kisaran 8 juta euro. Oke guys, kita ke sesi baca komentar nih. Ada komentar dari short video. Katanya saya harap Barca bisa bangkit kembali di tahun ini. Menurut kalian gimana guys? Barca habis menang kemarin bisa bangkit lagi nggak? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!